belajar. Nanti fokusnya adalah siswa belajar dan mengerti sosial media. Dan nanti kalau perlu bisa mencatat dari menit dari 5 menit pertama, kedua dan seterusnya apa yang terjadi di situ. Kalau terjadi anomali siswa kegiatan pada bagaimana tadi sudah disampaikan bahwa yaitu mengenai kompetensi yang diuji yang mendapatkan nilai rendah atau persentase rendah di kabupaten Pati, yaitu tentang menginterpretasikan kasus atau pembuktian masa usul kehidupan. Itu nanti di dalam implementasinya kita lihat di silabusnya itu ternyata masa usul kehidupan itu tergabung di evolusi. Nah, di situ dituliskan dalam silabus. Artinya adalah menjelaskan teori, prinsip dan mekanisme evolusi bumi. Terus kemudian dalam materi pembelajarannya ada hipotesis masa usul kehidupan, kemudian teori evolusi biologi dan kimia. Karena di situ waktunya 12 jam kali 45 menit, maka saya membuatnya videonya 2 kali 45 menit, yaitu hipotesis masa usul kehidupan dan sekaligus nanti membahas teori evolusi dan kimia. Dalam KTP-nya ada kompetensinya, tercantum di situ kompetensi dasarnya, topik, kemudian subtopiknya yang akan dibahas nanti ada 3. Ini berdasarkan juga dari soal-soal atau kemampuan yang diujikan ke siswa. Teori abiogenesis, biogenesis, dan neo-abiogenesis atau teori evolusi dunia. Maupun ada teori-teori yang lain yang kita tulis di buku dan dikemukakan oleh ahli yang berbeda. Indikatornya sudah tercantum di situ. Kemudian tujuan pembelajarannya ini siswa mendeskripsikan berbagai pikiran tentang asal usul kehidupan dan nanti presentasi karakter yang akan dibangun dalam kegiatan sastra ini adalah rasa ingin tahu, mahasiswa bersifat sikap komunikatif yang kerjasama, kritis. Materi pembelajarannya teori asal usul kehidupan, video pembelajarannya dengan pendekatan konsep atau berdasarkan materi yang dipelajari oleh siswa. Metodenya ceramah, diskusi, dan presentasi. Video pembelajarannya adalah uji yang disebut investigation. Nanti siswa ini didahului guru memberikan persepsi, dia nanti motivasi. Saya akan menanyakan beberapa kelompok atau berkaitan dengan terus teori asal usul kehidupan untuk membangkitkan motivasi siswa. Di sini tujuannya adalah membangun karakter rasa ingin tahu siapakah nanti itu. Kemudian berikutnya ke aktivitas studi atau activity.
yang terbagi menjadi eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Itu waktunya ada 70 menit yang terbagi menjadi 5 menit informasi dulu pada siswa, kemudian 60 menit untuk siswa berdiskusi dan presentasi, kemudian 5 menit adalah konfirmasi atau mengumpulkan dari hasil presentasi siswa. 15 menit ketika pakai tes. Jadi dalam kegiatan ini saya sebagai guru-gurunya memiliki waktu maksimal 15 menit yang terbagi dalam 3 sesi. Sesi reaktif, kalau misalnya ini sempat ada yang fotokopi dulu ya. Intan, mana? Seperti acara keluarga. Satu yang tidak masuk. Ini mana? Sakit. Ya. Jumlahnya berapa? Belum. Tidak masuk 2, berarti masih ada 4 tidak masuk. Nah, 2 lagi siapa? Yudi. Kemana? Ibunya. Nah, terus satu lagi siapa? Devi. Sakit. Ada surat keterangan. Sakit di rumah atau di rumah sakit? Sakit di rumah, tidak di rumah sakit. Ya anak-anak, pagi ini kita akan membahas topik yang baru setelah topik mutasi, yaitu topiknya adalah evolusi, ya. Subtopiknya adalah teori asal-usul kehidupan. Nah, sebelum saya menjelaskan topik atau sebelum mendiskusikan topik ini, coba Anda perhatikan gambar siapa ini? Siapa? Francisco Edi.
Paham tadi? Yang tadi yang pertama siapa? Antoni Malemendu. Cari lagi ya. Berikutnya siapakah tokoh-tokoh ini? Ya, Mercy. Siapa mereka? Penemu yang mengungkapkan bikin. Siapa mereka? Menggagas teori asal usul kehidupan. Yang lain? Farika? Menggagas teori asal usul kehidupan. Nah, ini yang akan kalian diskusikan siapa-siapa mereka ini. Mungkin Anda menemukan contoh-contoh yang lain. Kalau yang ini siapa? Pokok dasar kita yang akan kita bahas adalah teori asal usul kehidupan. Kemudian standar kompetensi yang akan dicapai adalah siswa mampu memahami teori evolusi serta implikasinya pada saling kemas, sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Saling kemas. Mungkin bisa ulangi apa saling kemas? Sains, lingkungan, teknologi, masyarakat. Ya. Kemudian kompetensi dasar kalian bisa lihat di papan tulis tulisannya. Siswa mampu menjelaskan teori, prinsip, dan mekanisme evolusi biologi. Jadi topiknya adalah evolusi, tetapi subtopiknya adalah teori asal usul kehidupan. Apa saja yang akan dibahas? Biogenesis, evolusi kimia atau Teori biogenesis, teori biogenesis, dan teori evolusi biokimia. Nah, ini akan kalian pelajari nanti belajar dalam kelompok. Pelajari, Anda sudah mengambil materi dari internet, sudah ya? Ya, sudah dipelajari. Kemudian nanti bagi kelompok. Saya bagi kelompok. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 1 di sini. Kemudian kelompok 2 belakangnya, kelompok 2, kelompok 3 di sini, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Ya. Nah, setiap kelompok nanti akan mendiskusikan teori ini di dalam kelompoknya, ya. Dan kemudian ketua kelompoknya masing-masing sudah ya, ketua kelompoknya, ya. Ketua kelompoknya nanti akan bertanggung jawab untuk memberikan penjelasan kepada temannya yang tidak tahu. Menjelaskan kepada temannya yang tidak tahu. Kemudian karena ada 6 kelompok, nanti 2 kelompok akan mendapatkan pokok belajar yang sama, yaitu misalnya teori abiogenesis, bahas 2 kelompok. Kemudian 2 kelompok lagi teori biogenesis, dan 2 kelompok lagi teori evolusi biokimia, yang disebut juga dengan teori neo-abiogenesis. Nah, dalam kegiatan kali ini, setelah nanti kalian membaca atau explore, download materi dari internet, pelajari, diskusikan, terus kemudian hasil diskusi dipresentasikan.
10 sampai 15 menit untuk presentasi di depan kelas. Ya, bisa paham? Nah, sekarang setelah diskusi nanti presentasinya kelompok yang ditunjuk atau mendapatkan bagian teori abiogenesis. Kelompok 1 mana? Kelompok 1 abiogenesis. Ya, nanti dipelajari, didiskusikan dengan kelompoknya. Terus kemudian nanti kelompok 3 yang mendapatkan teori eugenesis. Siapa kelompok 3? Kelompok berapa ini? Yang eugenesis. Ya. Nanti juga mempresentasikan dari hasil diskusi kelompoknya. Demikian juga ya teori yang ketiga, teori evolusi biokimia. Kelompok berapa? 5. Kelompok 5. Nanti berlima ya, maju ke depan. Gantian siapa yang akan membahas atau sebagai juru bicaranya. Kemudian nanti ada yang berperan sebagai sekretaris, mungkin kalau ada pertanyaan dari temannya dicatat. Dan kemudian yang menjawab pertanyaan bisa temannya dalam satu kelompok. Nah, nanti di dalam presentasinya ada moderator dari kelompok lain. Misalnya teori abiogenesis, maka kelompok dari teori abiogenesis yang satunya lagi yang akan menjadi moderatornya. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya tanya dulu. Dari mana kehidupan yang pertama kali di bumi ini muncul? Ada yang tahu? Dari mana kehidupan yang pertama kali di bumi ini muncul? Kehidupan yang pertama kali. Ada yang bisa menjawab? Andreas? Pertama kalinya dari zat yang tidak hidup, semua yang tidak berhidup, dapat ke 19 yang tahu setelah itu menjadi generasi yang hidup, yang sebagai generasi spontan. Dari mana kamu tahu? Setelah referensi dari ya. Enggak, maksudnya sampai orang dengan sempurna, nanti dengan bahan-bahan tidak sempurna. Berarti bayi hidupnya tahun berapa?
abiogenesis. Kelompok pertama terdiri dari Kiki, Fadia, Haris, Hakim, dan Karisma. Untuk memberikan semangat, silakan beri tepuk tangan terlebih dahulu. Untuk kelompok pertama, waktu presentasi adalah 15 menit yang terdiri dari 10 menit untuk penyampaian materi, 5 menit sesi pertanyaan dan dibagi menjadi 2 sesi pertanyaan. Kelompok pertama saya persilakan untuk menyampaikan materi. Selamat pagi teman-teman. Kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang abiogenesis. Kalian sudah tahu apa itu abiogenesis? Apakah kalian sudah pernah membacanya? Sebentar. Genesis ini pertama kali dipelopori oleh Aristoteles. Dan abiogenesis itu terdiri dari a, bio, dan abi dan genesis. Di mana a itu tidak, bios itu hidup, dan genesis itu merupakan satu pembentukan. Jadi kita bisa simpulkan bahwa yang namanya abiogenesis itu merupakan suatu teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk tidak hidup. Apakah kalian mengerti? Nah, selanjutnya, teori abiogenesis yang seperti saya telah ungkapkan sebelumnya, teori ini dipelopori oleh Aristoteles. Dan teori ini didukung oleh 2 orang, yakni Anthony van Leeuwenhoek dan yang kedua Needham. Tapi ada mereka menyimpul, Aristoteles ini memberikan contoh lain seperti ikan berasal dari lumpur. Kemudian katak berasal dari air ataupun lumpur. Dan dari situ Aristoteles menyatakan bahwa suatu kehidupan itu berasal dari makhluk tidak hidup. Dan Aristoteles ini mempunyai suatu teori generatio spontanea, di mana dari teori tadi bisa bisa dirapatkan ataupun bisa dipendekkan bahwa suatu kehidupan itu berasal spontan, yaitu secara tiba-tiba. Apakah kalian mengerti? Nah, dari situ kita bisa simpulkan bahwa teori abiogenesis yang dipelopori oleh Aristoteles itu merupakan suatu teori yang menyatakan bahwa suatu kehidupan itu berasal dari makhluk tidak hidup. Dan ini berasal dari teori generatio spontanea. Demikian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh Hakim yang akan menjelaskan tentang Anthony van Leeuwenhoek. Terima kasih. Menurut Anthony van Leeuwenhoek, setelah dia dapat membuat mikroskop sederhana, dia melihat makhluk-makhluk kecil di dalam setetes air jerami. Sama seperti Aristoteles yang melihat daging mengeluarkan batu, dia juga melihat sebuah makhluk benda mati yang mengeluarkan benda hidup. Jadi teori Anthony ini memperkuat teori-teori sebelumnya, terutama mengenai teori Aristoteles, bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Dan selanjutnya akan dijelaskan menurut teori dengan merebus kaldu daging, kemudian merebus kaldu daging ayam selama beberapa menit, kemudian dimasukkan ke dalam wadah dan kemudian ditutup dengan gabus. Setelah beberapa hari, kaldu tersebut terdapat bakteri di dalamnya. Oleh karena itu, Needham menyimpulkan bahwa kehidupan bakteri itu dari kaldu. Kemudian berdasarkan teori Aristoteles, teori Anthony van Leeuwenhoek dan teori Needham tadi, dapat disimpulkan bahwa teori abiogenesis adalah suatu istilah tentang asal usul kehidupan, yang bahwa semua zat yang menghasilkan zat hidup berasal dari bahan yang tidak hidup atau mati.
bisa disebut sebagai generasi spontania. Terima kasih kelompok pertama. Sekarang sesi pertanyaan yang pertama dibuka. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Nama saya Maulina Umirofikoh dari kelompok 4. Ingin bertanya, apa alasan dari Aristoteles ia bisa mengatakan bahwa ikan berasal dari lumpur atau air? Terima kasih. Kalau ada pertanyaan lainnya? Sebelumnya bahwa Aristoteles melupakan tentang teori abiogenesis dan salah satu contohnya ikan yang berasal dari air. Dan seperti kita tahu pada abad ke-300 sebelum Masehi, pemikiran manusia sangatlah kurang seperti sekarang, kurang kritis seperti sekarang, dan mereka hanya menyimpulkan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka jadikan suatu pengalaman. Dan Aristoteles pada saat itu melihat bahwa daging yang ada belantungnya kemudian jadi lalat, kemudian menyimpulkan bahwa suatu kehidupan berasal dari makhluk yang tidak hidup, kemudian dia mencocokkan dengan suatu hal yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Salah satunya katak yang berasal dari lumpur, kemudian ikan dari air. Dan dari situ Aristoteles ini berkeyakinan bahwa ikan ini berasal dari lumpur, dari air, maaf. Dan katak ini berasal dari lumpur. Kemudian muncullah suatu teori yang bernama teori abiogenesis. Jadi Aristoteles ini menyimpulkan bahwa ikan dari air ini karena dia hanya melihat dengan kepalanya sendiri bahwa suatu kehidupan yakni ikan itu berasal dari air. Dan pada saat itu yang seperti saya katakan sebelumnya bahwa kecerdasan ataupun yang mereka lihat itu dijadikan suatu keyakinan bagi mereka. Terima kasih. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan yang lain? Yang lain? Jika tidak ada, kita tutup saja presentasi yang kali ini sehingga kita dapat kesimpulkan bahwa abiogenesis merupakan teori kehidupan yang menuntut bahwa suatu kehidupan berasal dari benda mati. Terima kasih untuk kelompok pertama. Beri tepuk tangan untuk Ya, demikian pembahasan yang sudah disajikan oleh kelompok 1 membahas abiogenesis dengan kesimpulan kehidupan berasal dari benda hidup. Ya, kelompok 3 silakan maju ke depan. Kelompok 3 atau kelompok 4? Ya, silakan maju ke depan. Disiapkan hasil diskusinya. Yang akan menjadi moderator dari kelompok 4. Siapa? Yang pertama, kelompok Erma. Yang kedua, Revia. Yang ketiga, Jihan. Yang keempat, Ahmad Rifai. Yang kelima, Muhammad Sawo. Sebelum mereka mempresentasikan hasil diskusi mereka, malah kita berikan semangat pada mereka. Baiklah,
Apakah betul kata seorang ini? Dosa dari telat yang ditinggalkan berdasarkan tersebut mengalami diri yang busuk. Untuk selanjutnya, Spallanzani dituliskan oleh saudara Jimmy. Spallanzani adalah seorang tokoh ilmuwan dari Italia. Ia melakukan kegiatan eksperimen pada tahun 1765 untuk menentang teori Mendel. Spallanzani mengadakan percobaan pembuktian dengan air kaldu dan hasil percobaannya sama dengan Francesco Redi, yaitu semua makhluk hidup berasal dari sesuatu yang hidup. Percobaan oleh Spallanzani itu pada prinsipnya hampir sama dengan Francesco Redi yang menggunakan air kaldu dan dua buah labu. Nah, labu yang pertama itu diisi oleh air yang sama seperti labu kedua, hanya saja setelah dipanaskan dibiarkan terbuka. Kemudian pada labu yang kedua itu setelah disumbat rapat-rapat dengan gabus, kemudian gabus dan gelas dikasih parafin agar rapat benar. Setelah itu baru dipanaskan. Kedua labu ini kemudian didinginkan. Setelah itu ditempatkan kedua labu ini ke tempat terbuka agar tidak diganggu oleh hewan dan manusia. Setelah kurang lebih 1 minggu barulah dilakukan penelitian ulang bahwa pada labu pertama itu keadaannya busuk dan airnya keruh. Kemudian di labu kedua air masih tetap dan baunya juga tidak seperti labu pertama, yaitu tetap enak. Tapi kemudian setelah labu kedua dibuka, barulah muncul mikroba. Nah, di sini Spallanzani menyimpulkan bahwa makhluk hidup yang pada labu kedua itu kan tidak ada mikroba, karena di labu itu termasuk benda mati. Kemudian setelah dibuka baru ada udara yang menyebabkan mikroba itu masuk. Nah, disimpulkan bahwa akibat pembusukan itu adalah akibat dengan bantuan mikroba. Begitu, terima kasih. Saya akan menjelaskan teori dari Louis Pasteur. Louis Pasteur adalah seorang tokoh yang menyempurnakan percobaan Redi dan Spallanzani. Ia menggunakan kaldu dan kemudian kaldu itu dimasukkan ke dalam sebuah labu dan labu itu ditutup dengan gabus. Setelah itu dihubungkan dengan sebuah pipa yang berbentuk seperti leher angsa. Setelah itu dipanaskan atau disterilkan. Setelah beberapa lama kemudian air kaldu itu dibiarkan dingin dan tidak dipanaskan lagi, dan ternyata setelah dingin air kaldu itu tetap jernih dan tidak ada mikroba di dalamnya. Hal ini menurut Louis Pasteur karena air kaldu yang ada di dalam labu tersebut tidak berhubungan langsung dengan udara. Setelah itu Louis Pasteur memiringkan labu tersebut dan mengakibatkan air yang ada dalam labu itu keluar di ujung dari pipa leher angsa tersebut. Setelah keluar dan kemudian Louis Pasteur menegakkan kembali selama beberapa hari, dan ternyata di dalamnya terdapat mikroba dan air dalam air kaldu tersebut tidak jernih kembali. Menurut Pasteur, mikroorganisme tersebut tumbuh karena air kaldu dalam labu tersebut berhubungan langsung dengan udara, sehingga mikroba-mikrobanya dapat tumbuh subur di dalamnya. Dengan demikian, Pasteur telah membuktikan bahwa teori biogenesislah yang benar, dan muncullah ungkapan omne vivum ex ovo, omne ovum ex vivo, dan omne vivum ex vivo, yang berarti makhluk hidup berasal dari telur, dan telur berasal dari makhluk hidup, dan makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Terima kasih.
Kemudian Saya Sylvia Satiwono dari kelompok 6 yang bertanya mengapa Spallanzani menggunakan air kaldu untuk percobaannya. Terima kasih. silakan pertanyaan yang lain. Sebelumnya saya hanya ingin membenarkan bahwa pada hakikatnya antara percobaan Spallanzani dengan Francisco Redi itu berbeda, karena pada Francisco Redi itu menggunakan daging, sedangkan pada Spallanzani menggunakan air kaldu. Saya hanya ingin sebelumnya hanya ingin meluruskan seperti itu. Dan yang kedua, mengapa Spallanzani memanaskan air kaldu yang ada sebelum dia membenarkan ataupun membuktikan bahwa teori biogenesis itu benar. Terima kasih. Silakan kelompok 3 pertanyaan dari sesi pertama dulu. Untuk pertanyaan dari Silvi, mengapa Spallanzani menggunakan air kaldu untuk percobaannya? Itu karena Spallanzani melakukan percobaan itu untuk mempertahankan pendapatnya tentang bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup yang lain, bukan berasal dari bukan dari benda mati. Dan dia menggunakan air kaldu sebagai percobaannya. Sekian, terima kasih. Untuk pertanyaan dari Kiki tentang mengapa air kaldu itu sebelumnya itu dipanaskan terlebih dahulu, karena untuk mensterilkan supaya mikroorganisme itu tidak ada di sana. Kemudian sesi pertanyaan yang pertama, Ya, perkenalkan nama saya Andres Ardian Prakosa dari kelompok 4. Tadi ada menyatakan bahwa untuk mempertahankan pendapatnya bahwa Lazarus Spallanzani menggunakan air kaldu. Dan demikian toh, ya kan? Mengapa tidak menggunakan tumbuhan saja seperti itu? Terima kasih. Mengapa tidak menggunakan air rebusan dari tumbuhan? Tumbuhan juga makhluk hidup seperti itu. Terima kasih. silakan pertanyaan yang lain. Saya masih Marcelina, nomor absen 19 dari kelompok 5. Saya mau bertanya, pada tadi percobaannya Louis Pasteur, di situ pada tabung yang pertama itu dibiarkan terbuka, tetapi kenapa pada tabung itu tetap steril meskipun terbuka? Apakah tidak ada mikroorganisme yang lainnya masuk sehingga menyebabkan tidak steril? Nah, saja dari sesi pertanyaan yang kedua, silakan kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan. Tabung yang dihubungkan dengan pipa layar angsa itu duanya itu sebelumnya itu ditutup dengan gabus dahulu dan sebenarnya tidak dibuka, dan setelah ditutup dengan gabus lampu tadi itu baru dihubungkan dengan pipa layar angsa. Dan karena air kaldu dalam lampu tersebut tidak berhubungan dengan udara, maka di dalamnya itu tidak ada mikroorganismenya. Dan setelah kemudian lampu itu dimiringkan sehingga air kaldu yang ada dalam lampu tersebut itu keluar melalui ujung pipa layar angsa tadi, sehingga air kaldu itu berhubungan langsung dengan udara dan mengakibatkan mikroorganisme dapat tumbuh di dalamnya. Terima kasih. Mengapa pada percobaan Spallanzani hanya menggunakan tidak menggunakan tumbuhan lain? Itu karena untuk tidak menyimpang dari teori abiogenesis. Kan teori biogenesis ini untuk melawan abiogenesis. Jadi seperti teori yang percobaan teori yang digagas oleh Nedem itu kan memakai air kaldu, dan itu diteruskan lagi oleh Spallanzani. Ya. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok 3 dapat disimpulkan bahwa
abiogenesis merupakan teori yang dikemukakan oleh para ahli untuk mematahkan dari teori abiogenesis, yaitu suatu kehidupan berasal dari makhluk hidup juga. Demikian presentasi kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Pertanyaan dari Andreas tadi, kenapa digunakan kaldu, kok tidak digunakan tubuhan? Tubuhan kan juga makhluk hidup. Ya. Dalam kaldu mengandung apa? Kaldu itu apa kaldu? Hasil rebusan. Kaldu adalah ekstrak saninya. Yang direbus apa? Daging. Daging mengandung apa? Mengandung protein. Protein merupakan apa? Makanan bagi makanan bagi makhluk hidup, makanan bagi mikroorganisme, ya. Jadi mikroorganisme itu akan tumbuh apabila diberi makan. Nah, makanya diberikan air kaldu. Kenapa kok tidak tumbuhan? Mana yang lebih banyak proteinnya? Air kaldu. Sehingga dalam percobaan tidak digunakan tumbuhan. Itu ya. Ya. Berikutnya adalah kelompok yang membahas teori neoabiogenesis atau evolusi kimia. Silakan untuk mempersiapkan diri. Ya, oke, selamat siang teman-teman. Saya berdiskusi bersama, kita mau berdiskusi bersama dengan kelompok 5. Kita akan berdiskusi mengenai teori neoabiogenesis. Saya sendiri sebagai moderator Henok, dan saya akan memperkenalkan kelompok 5. Ada Mersinar, ada Fadila Adil, Nurul Said, Denis Arif, dan Dewa. Sebelumnya mari kita berikan aplaus untuk teman-teman kita yang selanjutnya untuk presentasi saya serahkan untuk kelompok 5. Pada tahun 1953 Stanley Milgram berhasil membuktikan teori dari Harold Urey dengan menggunakan alat khusus yang berdasarkan prinsip yang disampaikan oleh Harold Urey. Alat ini sehingga pada suatu kondisi yang diperkirakan sama dengan kondisi pada waktu sebelum ada kehidupan. Dalam alat tersebut dimasukkan berbagai macam gas seperti uap air yang dihasilkan dari air yang dipanaskan, hidrogen, amonia, dan metana. Selanjutnya pada alat tersebut diberi aliran listrik sebesar 75.000 volt untuk bagi mengganti kilatan halilintar yang selalu terjadi di alam pada waktu tersebut. Setelah seminggu ternyata Miller berhasil menemukan asam amino yang merupakan komponen kehidupan. Selain asam amino, diperoleh juga asam hidroksi, HCN, dan asam dan urea. Terima kasih. Yang selanjutnya adalah mengenai hipotesis Oparin dan Haldane. Pada hipotesis ini mereka membuat sebuah postulat, yaitu bahwa di mana atmosfer bumi pada zaman purbakala dengan zaman saat ini itu sangat berbeda. Pada zaman purbakala dulu ada zat-zat yang terkandung di atmosfer, yaitu seperti H2O, CH4, NH3, dan H2. Sedangkan pada sekarang ini banyak terdiri dari oksigen. Nah, pada hipotesis Oparin dan Haldane ini mereka menyatakan bahwa dari H2O, CH4, NH3, dan H2 yang ada di atmosfer itu apabila terkena oleh sinar kosmis akan menghasilkan zat-zat atau senyawa-senyawa tertentu seperti yang bisa kita lihat di sana. Ada formaldehid, ada asam format, ada hidrogen, cyanida, asam asetat, lisin, asam laktat, alanin, sarkosin, urea, dan asam aspartat. Di situ ada yang membedakan, yaitu ada yang diberi bintang dan yang tidak. Yang diberi tanda bintang-bintang di situ adalah sebuah molekul sederhana yang merupakan komponen penting dari setiap organisme, yaitu ada asam asetat, lisin, asam laktat, urea, dan asam aspartat. Sedangkan ini adalah bagian urutan evolusi yang belum dapat ditiru di
yaitu bagaimana dari H2O, CH4, NH3, H2 tadi kan bisa menjadi seperti asam amino, nukleotida, dan asam asetat. Tapi yang belum bisa ditiru adalah bagaimana dari asam amino itu dirubah menjadi ke protein dan nukleotida menjadi RNA serta aplikasi lemak serta ke membran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh dari Adi. Yang ketiga adalah teori dari Melvin Calvin. Melvin Calvin merupakan seorang yang berasal dari Universitas California yang menunjukkan bahwa radiasi sinar dapat mengubah metana, amonia, dan hidrogen serta air menjadi molekul-molekul gula dan asam amino, dan juga dapat berubah menjadi purin dan pirimidin yang merupakan dasar pembentukan DNA, RNA, ATP, dan ADP. Dan bahwa senyawa-senyawa anorganik yang terdapat dalam atmosfer mengalami perubahan sedikit demi sedikit menjadi senyawa organik, dan senyawa organik tersebut merupakan komponen dasar makhluk hidup. Terima kasih. Ya, demikian presentasi dari kelompok 5 dan waktu selanjutnya adalah sesi pertanyaan. Pertanyaan terdiri dari 2 sesi. Sesi yang pertama saya buka. Saudara Andreas mau bertanya? Ya. Nama saya Andreas dari Prakosa dari kelompok 4. Yang saya tanyakan mengapa di dalam teori memilih molekul-molekul seperti CH4, NH3, H2, dan H2O sebagai bahan percobaannya. Terima kasih. Saya ingin bertanya, mengapa sinar kosmis dapat mempengaruhi H2O, CH4, H2, dan NH3 berubah menjadi senyawa lainnya? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Andreas. Tadi kan pertanyaannya, kenapa yang digunakan hanya CH3, NH3, H2, dan H2O? Itu kenapa hanya digunakan zat-zat itu? Karena diperkirakan oleh Oparin dan Haldane bahwa pada zaman purbakala, pada atmosfer yang banyak terdapat di atmosfer adalah NH3, CH4, H2O, serta H2. Pada saat itu belum ditemukannya adanya oksigen. Dan pada saat sekarang, karena sudah lama sekali dari peristiwa Big Bang yang terjadi, maka sudah terbentuk oksigen. Itu. Terus yang kedua adalah pertanyaan dari Bondan. Tadi Bondan kan bertanya, kenapa kok sinar kosmis bisa merubahnya? Sinar kosmis sebenarnya tidak hanya sinar kosmis. Ada beberapa energi yang dapat timbul dari listrik, halilintar, dan radiasi sinar kosmis yang akan menjadi energi pengikat, yaitu energi pengikat dalam reaksi molekul metana, amonia, hidrogen, dan air itu sendiri. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya adalah pertanyaan sesi kedua, dan sesi kedua ini akan dibuka 2 pertanyaan saja. Saya persilakan untuk bertanya. Ini Saya ingin bertanya, sebelumnya lali kata apa? Aku lupa bertanya apa. Aku tanya apa? Aku lupa benar. Astagfirullahaladzim, aku lupa. Saya pikirnya aku lupa. Saya berbiasa sekali. Saya hanya meneruskan pertanyaan yang tadi kan, pada zaman purba belum ditemukan adanya oksigen. Dan sekarang telah ditemukan oksigen. Tolong jelaskan bagaimana proses terbentuknya oksigen tersebut. Dan mengapa pada zaman purba tidak ditemukan adanya oksigen. Terima kasih. Alhamdulillah sudah ingat. untuk pertanyaan kedua, Apa sebenarnya yang ingin ditunjukkan oleh neoabiogenesis ini? Padahal pada hakikatnya pada percobaan tersebut mereka hanya menemukan suatu molekul ataupun substansi dasar kehidupan yakni protein. Dia belum bisa memberikan suatu kebenaran akan adanya kehidupan dari proses tersebut. Jadi apa sebenarnya yang ingin diungkapkan oleh neoabiogenesis itu sendiri? Terima kasih.
pada atmosfer itu tidak ditemukan oksigen. Karena pada zaman itu kondisi suhu di bumi itu sangat panas sehingga oksigen itu sulit terbentuk karena oksigen tersebut berikatan dengan senyawa lain. Terima kasih. Dan saya kan menambahkan, kan seperti tadi dijelaskan oleh saudara Adil bahwa pada saat itu suhunya sangat tinggi sehingga tidak memungkinkan untuk adanya oksigen, atau oksigen itu sendiri tadi akan sangat mudah untuk bersenyawa dengan molekul-molekul yang lainnya. Sedangkan apabila oksigen itu suhunya sudah tidak setinggi seperti zaman dahulu, yaitu seperti zaman sekarang, oksigen itu akan otomatis akan lebih sulit untuk bersenyawa dengan membuat senyawa dengan molekul-molekul yang lainnya, sehingga banyak ditemukan oksigen dalam bentuk bebas. Terima kasih. Ya, mungkin saudari Gigi bisa mengulangi pertanyaan lagi. To the point. Ya, sebenarnya apa sih yang ingin diungkapkan oleh neoabiogenesis ini? Saya akan menjawab pertanyaan dari Gigi. Apa yang ingin diungkapkan dari teori neobiogenesis? Yang ingin diungkapkan adalah bahwa senyawa-senyawa anorganik yang berada di atmosfer lama-kelamaan akan berubah dengan sendirinya dan membentuk senyawa organik. Karena senyawa organik itu jadi komponen dasar dari makhluk hidup. Jadi dia belum bisa menunjukkan bahwa teorinya itu bisa menjadikan suatu landasan, suatu asal mula suatu kehidupan kan? Nah, itu tadi seperti yang tadi Oparin sama Halde kan saya menunjukkan bagian yang belum bisa dibuktikan di laboratorium. Nah, itulah yang belum bisa dibuktikan hingga sekarang, yaitu bagaimana dari seperti asam amino bisa menjadi protein, yaitu yang bisa menyusun kehidupan. Apakah dengan protein yang hanya zat organik ini bisa menjadi suatu makhluk hidup yang misalnya dari yang tingkat rendah ke tingkat tinggi, bagaimana suatu hanya protein ini bisa menjadi suatu organisme tingkat rendah, padahal yang namanya suatu organisme tingkat rendah itu memiliki suatu ciri-ciri makhluk hidup juga kan? Jadi gini, kan tadi kan dari senyawa-senyawa itu tadi ada NH3, CH4, O2O dan O2 itu kan tidak hanya menghasilkan asam amino saja. Bisa kita lihat tadi hasilnya banyak. Nah, dari senyawa-senyawa itulah tadi yang bersatu itu nanti pada akhirnya bisa membentuk sebuah komponen yang membentuk suatu kehidupan, yaitu reaksi kimia. Reaksi kimia yang terjadi itu tadi akan beragregat menjadi cikal bakal seluler tersebut ya, yang tersekat atau terjebak dalam sekat hidrofobik atau lemak, dan inilah yang akan menjadi cikal bakal sel atau kehidupan. Bagaimana zat kimia? Maaf demikian dari kelompok presentasi dari kelompok 5. Ini merupakan komponen penyusun dari makhluk hidup. Sekian dari presentasi kelompok 5 dan mungkin teman-teman bisa memberikan. Ya, diskusi yang sangat seru pada kelompok yang terakhir. Tidak mau kalah dan tidak mau dikalahkan. Kalah dan tidak mau dikalahkan. Nah, akhirnya Grasar terpaksa harus memberikan waktunya. Demikian juga ketika teori-teori itu muncul pertama kali, abiogenesis tadi sudah disimpulkan kehidupan berasal dari benda. Kemudian muncul teori baru, eugenesis, kehidupan berasal dari kehidupan yang sebelumnya, Homo ex
ovo ex vivo. Adanya kehidupan dari telur, adanya telur dari kehidupan atau kehidupan dari kehidupan sebelumnya. Jadi yang pertama juga tidak mau kalah, ya tidak mau kalah, tapi merasa ditumbangkan teorinya. Mungkin muncul teori yang ketiga yang didukung oleh para penganut-penganutnya tadi, ya, mempertahankan teori neo-abiogenesis. Dan tadi ada pertanyaan, apa sih yang diungkapkan oleh para pendukung teori neo-abiogenesis? Ya, tadi sudah dijawab, yaitu yang merupakan kesimpulan yang ketiga bahwa makhluk hidup berasal dari senyawa-senyawa anorganik. Apakah itu bisa dibuktikan? Baru pada teori bahwa senyawa anorganik yang terdiri atas 4. Ya, jadi yang diyakini paling banyak ya waktu itu yaitu ketiga apa? Terus yang apa? Terus kedua apa? Hidrogen dan air. Itu kemudian mendapatkan energi bisa dari halilintar, bisa dari sinar kosmis atau ultraviolet sehingga membentuk apa? Membentuk senyawa organik. Yang dinamakan apa senyawa organiknya? Jadi dari dijelaskan asam amino. Apakah asam amino itu sudah merupakan suatu kehidupan? Asam amino merupakan komponen dasar atau monomer ya, dari suatu polimer, dari suatu molekul yang disebut sebagai polipeptida. Jadi monomernya polipeptida. Polipeptida merupakan protein. Apa fungsi protein kan sudah diketahui sekarang ini. Bisa untuk membentuk membran, bisa untuk membentuk membran inti. Sehingga itu diyakini akan menjadi sel yang sederhana, tetapi melalui suatu proses. Prosesnya dinamakan apa? Sudah lama sekali. Evolusi. Sehingga teori ini dinamakan dengan evolusi kimia, teori biokimia, asal usul makhluk hidup yang disebut dengan teori biokimia yang didasarkan atas suatu perjalanan dari senyawa kimia menjadi makhluk hidup itu sangat lama sekali. Menjadi teori yang disebut dengan teori evolusi kimia. Ya demikian kegiatan yang sudah Anda diskusikan, dan sekali lagi dari 3 diskusi tadi kita tarik kesimpulannya. Yang pertama adalah abiogenesis adalah makhluk hidup, teori yang mengatakan makhluk hidup berasal dari api. Kemudian yang kedua, biogenesis merupakan teori kehidupan yang mengatakan kehidupan berasal dari kehidupan. Dan yang ketiga, teori evolusi kimia atau abiogenesis yang menyatakan bahwa kehidupan berasal dari senyawa anorganik yang melalui proses evolusi yang sangat lama sekali. Ya, waktunya sudah habis dan kita akan mengakhiri kegiatan ini. Sebetulnya ada tes, tapi tesnya kita akan melakukan untuk minggu depan. Ya, waktunya habis. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Silakan duduk sebentar. Mungkin dari Pak Bawa ingin. Ya, kepada anak-anak silakan kembali ke kelas. Terima kasih.
materi ini itu sebetulnya terintegrasi dengan evolusi, sehingga untuk memisahkan dengan jelas siswa mampu menjelaskan teori asal-usul kehidupan itu tidak ada, tidak tercermin, sehingga kelihatannya kurang pas saya rasakan. Tapi di kompetensi yang diujikan atau di SKL itu adalah menyatakan siswa mampu menginterpretasikan kasus atau pembuktian asal-usul. Evolusi kimia tadi yang arahnya ke sana sebelumnya dalam itu yang ditekankan pada soal-soal kalau saya evaluasi. Sedangkan di evolusi biologi sebetulnya adalah teori-teori Darwin, kemudian teori Lamarck dan sebagainya. Jadi satu SKL ini kalau dievaluasi dari soal-soal yang saya pelajari sebetulnya adalah pada teori evolusi kimia, kecuali pada tahun-tahun yang sebelumnya yang masih istilahnya UNAS atau ujian nasional masih membahas teori abiogenesis dan percobaan yang dilakukan oleh Francisco Redi, Marcellus Manoni, dan Louis Pasteur. Kemudian untuk diskusinya memang secara alami saya terus terang itu tidak meminta siswa ketika mahasiswa lulus saya mengaji. Terima kasih. Support anak didiknya memang luar biasa dengan presentasi. Setelah saya mengamati pusat pembelajaran pada lesson study pagi ini, pada waktu pertama kali ARD mengajukan persepsi dengan menayangkan gambar sejumlah tokoh yang meneliti tentang asal-usul kehidupan, ini secara umum siswa antusias untuk menebak-nebak siapakah beliau, dan ternyata secara umum mereka mengenali, meskipun masih ada beberapa yang salah menyebutkan nama tokoh sesuai dengan gambar, tapi secara umum mereka berusaha untuk sampai benar. Untuk rasa ingin tahunya mereka cukup tinggi, gitu. Kemudian kedua, pengamatan saya dalam forum diskusi kelompok, secara umum mereka berusaha untuk bekerja sama satu dengan yang lain untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi sudah ada diskusi antar anggota kelompok yang berjalan baik. Bahkan saya lihat kelihatannya pembagian kelompoknya itu per baris, ada juga komunikasi di antara dua kelompok. Karena saya lihat yang di belakang itu juga lihat di depannya ada komunikasi atau interaksi antara kelompok satu dengan yang lainnya juga. Kemudian yang ketiga Pak, pada waktu pelaksanaan diskusi kelas, ini saya nilai secara umum ketiga penyaji atau tiga kelompok itu sudah menguasai materi, tetapi ada sedikit kekurangan menurut saya pada waktu pelaksanaan diskusi kelompok. Setelah ada penanya menanyakan masalah pada tim penyaji, interaksinya hanya terbatas pada si penanya dan penyaji itu. Jadi moderator secara umum lupa bahwa diskusi kelas itu milik bersama. Jadi semua siswa itu dia lupa untuk meletakkan pada forum. Setelah penyaji menjawab, penanyanya mantuk-mantuk, itu tidak disampaikan pada forum. Bagaimanakah pendapat yang lain? Apakah setuju atau ada pendapat yang lain? Saya rasa seperti di situ. Dan pada umumnya siswa sudah antusias untuk mengikuti diskusi kelompok, ya. Meskipun saya lihat juga aktivitas mereka memang yang aktif cukup banyak, tapi
masih ada beberapa siswa yang saya rasa dia tahu tapi belum berani untuk berpendapat. Maka kemudian saat ini sudah termasuk bagus pelaksanaan jadi pada bagian ini. Demikian dari saya. Terima kasih. Menegaskan di presentasi saja untuk yang awal, kemudian diskusi kelas itu sudah bagus. Kemudian untuk yang presentasi ini pada saat presentasi itu siswa atau kelompok yang sudah presentasi itu ada beberapa yang tidak memperhatikan. Artinya dia sudah selesai tugasnya kemudian tidak menanggapi apa yang dibicarakan oleh kelompoknya. Itu aja. Yang saya lihat yang lainnya sudah positif Pak. Menurut pengamatan saya memang tadi diskusi sudah berjalan dengan baik, kelas juga sudah berjalan dengan baik. Hanya saja begini Pak, tadi di awal ketika diskusi itu barangkali supaya arah diskusinya itu lebih jelas itu bisa dibantu dengan LKS, sehingga apa-apa yang perlu dimunculkan di dalam diskusi itu, apa yang nanti akan dipresentasikan itu bisa menjadi lebih fokus lagi. Walaupun tadi sebenarnya secara lisan itu sudah disampaikan bahwa nanti ini teori abiogenesis, ini biogenesis, ini neoabiogenesis, tetapi apa yang dimunculkan dari teori-teori itu saya kira akan lebih baik kalau dibantu dengan LKS atau semacam petunjuk sehingga siswa lebih fokus. Maka tadi sampai dengan menit ke berapa itu masih ada yang bertanya-tanya, ini diskusinya mau kemana? Walaupun saya melihat mereka sudah mempersiapkan file untuk presentasi, sehingga nanti saya jadi apa itu menjadi bagian yang masih mereka berada di awal. Kemudian tadi seperti penjelasan sampaikan, ada juga yang ketika terutama di presentasi yang paling awal tadi ada sebagian di belakang itu yang masih istilahnya mempersiapkan apa yang nanti akan dipresentasikan oleh kelompoknya, jadi tidak memperhatikan apa yang dipresentasikan oleh kelompok yang lain. Ini apalagi pada saat masa-masa transisi dari presentasi kelompok satu dengan kelompok yang lain. Kemudian pada saat presentasi yang ketiga ini justru garis yang paling belakang tadi, belakang sebelah kiri ini kelompok sini dan kelompok di depannya itu juga begitu. Bahkan yang nomor 17 itu tampak ngalamun itu. 17 itu nomor 1 Ahmad Rifai di sepanjang presentasi itu sama sekali tidak perhatian. Nah, ini artinya apa? Retensi siswa di dalam proses pembelajaran ini perlu kita jaga. Dan inilah salah satu keuntungan lesson study itu, kita harapkan semua siswa itu on dari awal sampai akhir, sampai observernya itu lelah mengamati. Itu kalau di Jepang kan begitu. Ini coba kita adopsi di Indonesia bahwa pembelajaran itu tetap menjaga retensi siswa dari awal sampai akhir. Kira-kira itu. Saya kira garis besarnya itu saja. Saya kira cukup. Kemudian nanti ada berkas-berkas yang dengan pakai ini saya minta kopian. Sudah ada cetaknya dan saya juga. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Mohon maaf barangkali saya di dalam memandu jalannya lesson study ini banyak kekurangan. Saya sendiri juga masih belajar.